Bisa, sudah? Oke, aman Pak. Oke. Ini ya, saya udah buat semalam seperti ini kurang lebih yang udah kita buat yang seperti yang kemarin kita pelajari juga. Berarti kan sekarang kita tinggal langkah selanjutnya adalah menambahkan penomoran halaman ya. Cara menambahkan penomoran halaman ada yang tahu gimana caranya? Gampang sih sebenarnya, tinggal di insert, kemudian page number, terus tinggal dipilih mau di mana dianya, mau di atas atau di bawah stylenya. Umumnya sih kalau karya tulis ilmiah dia di bawah posisinya ya. Kurang lebih seperti ini. Neng, udah kan? Gitu doang. Bener nggak? Terus kita cek, udah ada semua nih, ada ininya, ada nomornya. Nah, biasanya kalau di penulisan karya ilmiah itu penomoran halamannya akan dibedakan antara yang dia isi dengan yang bukan isi. Yang bukan isi itu maksudnya yang kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan lain sebagainya. Biasanya dia format angkanya itu ya, Romawi ya, benar nggak? Benar, Pak. Ya, I, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau yang konten biasanya dia formatnya dia biasa 1, 2, 3. Nah, sekarang masalahnya gimana nih kita bisa membedakan nih caranya gimana ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah bikin nggak seperti itu? Belum Pak. Belum pernah. Oke. Oke, sekarang saya coba tunjukin sedikit ya caranya seperti ini kurang lebih. Kalau ada yang ada yang tahu caranya lebih praktis atau lebih gampang, nanti silakan di sharing aja. Tapi sekarang saya coba sharing yang versi saya dulu ya. Oke, caranya gini. Ini di double klik, kemudian di sini kita pilih format page number. Nah, di sini kita pilih yang Romawi. Kita start at I. Nah, sudah kan? Sudah. Terus daftar isi juga sudah jadi 2. Nah, sekarang masalahnya kita pengen di bab 1 nih jadi 1 gitu ya. Benar nggak? Nah, Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau ya Pak. ini ada beberapa macam caranya. Cuma yang biasa saya gunakan seperti ini caranya. Pertama di sini kita diklik di layout. Kemudian di sini ada bricks nih. Kelihatan bricks? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Bricks di sini. Terus kita pilih yang next page di sini. Oke, sudah ya. Udah diklik. Kemudian di sini nanti kita klik. Terus ini kita link to previous-nya kita uncheck. Ya, sudah ya. Kemudian di sini kita pilih format page number, kemudian pilih yang 1, 2, 3, terus kita pilih yang start at-nya 1. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di sini kita cek dia II, yang ini 1. Bener nggak? Benar, Pak. Betul Pak. Udah cuma gitu doang, sepele kan? Bener nggak sih? Sepele banget. Gampang kan? Nah, biasanya biasanya kalau karya tulis ilmiah, kalau di bab awal pembukaan, dia biasanya halamannya ada di tengah nih, bener nggak? Bener nggak? Iya, Pak. Benar Pak. Pak. Nah, nanti untuk di konten selanjutnya, dia harus ada di sebelah kanan atau kiri, biasanya seperti itu kan? Bener nggak? Iya, Iya, Pak. Pak. Benar. Nah, itu cara ngebuatnya gimana? Ada yang tahu? Cara ngebuatnya seperti ini sih, mirip-mirip dengan yang tadi. Di sini kita taruh nih di awal halamannya. Kita pilih layout, kemudian klik yang
next page. Sudah? Nah, di sini kita double klik aja, kemudian kita link to previous-nya kita matiin, terus page number-nya kita pilih yang ke kanan, kemudian dia continue from previous section. Nah, sekarang kita cek, dia di tengah, dia di kanan. Dan bawahnya kita cek di kanan. Bener ya? Bener nggak? Benar, Pak. Ya, benar. Oke, nah terus sekarang kita cek nih bab 2-nya. Bab 2, loh kok dia di kanan juga? Kita pengennya di tengah lagi. Caranya gimana? Balikinnya di ke tengah. Sama, di sini juga kita klik layout, kemudian pilih ke next page. Nah, sudah. Nah, ini kita double klik aja di sini. Link to previous-nya kita matiin. Kemudian formatnya kita ketengahin. Oke, kemudian kita cek ke atas, dia masih di kanan. Ini sudah di bawah. Terus kita cek lagi ke bawah nih. Loh, kok di tengah juga? Wah, berarti dia harus beda. Jadi kita sama, kita gini lagi. Layout, kemudian bricks, next pages, kemudian di sini kita pilih link di previous-nya kita matiin, kemudian pilih ke kanan. Oke, dia sudah ke kanan, kita cek atasnya, masih di tengah. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan seterusnya nanti kita buat seperti itu ya. Sampai di bab terakhir. Ini juga kita cek. Oke, ke kanan, kemudian double klik. Link previous-nya matiin, kita taruh di tengah. Ini tengah, kita balikin lagi ke kanan. Balikin ke kanan, kita balikin ke kanan. Oke, sudah 7, 8, benar. Kita taikin ke atas dulu ya. Oke, kemudian di sini juga sama, kita masukin next pages, kemudian di sini link previous-nya matiin, kita tengahin. Jadi kita balikin ke kanan lagi, karena dia pasti di tengah ya. Caranya kita bricks, kemudian next page, kemudian double klik, link to previous-nya kita matiin, kita geser dia ke kanan. Ya kurang lebih seperti itu ya, sampai selesai. Nah ini dia juga. Terus ini tanggung ya satu lagi ya. Layout, bricks, kemudian next page, kemudian di sini kita tengahin dia. Ya ini juga kita balikin. Ini oke, kemudian kita kanan. Oke, clear. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Bisa semua? Insya Allah bisa, Pak. Saya gampang kan? Pak, itu ngaturnya emang harus per halaman gitu ya, Pak? Gimana? Ngaturnya untuk mengubahnya per halaman gitu ya? Nggak bisa langsung misalnya ke bawah seluruhnya ke kanan gitu, gimana, Pak? Defaultnya dia memang dia selalu ngikutin sesuai settingan awalnya, Mas. Settingan awal kan dia kalau kita set ke tengah, bisa ke tengah semua, kanan semua. Cuma tadi kan yang jadi PR, kita di setiap pembukaan babnya ini dia di tengah, tapi di dalamnya dia harus di kanan. Biasanya kan kayak gitu kan, kayak penulisan ilmiah tuh.
Nah, kalau mau dibuat kanan semua juga bisa, tapi nggak ngikutin standar kalau kayak gitu. Pak. Ada yang punya cara lebih cepat lagi ada? Mungkin ada yang tahu? Itu Pak yang diubah yang pembukaannya aja Pak, ketengahin aja. Jadi awalnya ke kanan semua, terus nanti yang diubah yang awalnya aja di tengah gitu Pak. Bisa nggak Pak? Yang ini maksudnya tengahin semua gitu. Awalnya ke kanan semua, terus nanti yang diubah yang mau ditengahin aja Pak, yang awal aja. Oh gitu. Bisa nggak ya? Nggak bisa Mas. Pasti nanti ke bawahnya tuh nanti ngikut berubah. Oh ya Pak. Misalnya kita buka nih di bab 1 nih ya. Bab 1 kita tengahin ini doang nih. Tengahin yang halaman ini aja nih. Ya kan kita dibikin dia ke tengah. Nanti ke bawah dia akan ikut berubah sampai bawah. Nggak bisa cuma di-exclude itu doang, nggak bisa. Setiap kita rubah, misalnya udah ke kanan nih. Udah ke kanan terus kita rubah bawahnya aja nih. Yang satu. Karena tadi itu. Pasti dia nanti akan seperti ini nih. Nih. Ya. Ini pasti dia defaultnya akan link to previous nyala dia. Defaultnya seperti itu. Ini udah kita rubah tadi ya, yang halamannya agak banyak mana nih. Nih coba ya. Nih kita cek ya sini. Nah ini pasti nyala nanti dia ngikutin yang atasnya dia. Mana sih? Mati ya. Nggak bisa sih setahu saya. Tapi kalau mau dicoba, coba aja. Setahu saya setiap kita menengahkan di halaman yang atasnya, bawahnya itu pasti akan ikut berubah juga. Kalau ke bawah. Atau mungkin kamu mau nge-share caranya sendiri, Mas? Punya cara sendiri? Belum Pak, tadi cuma baru tanya aja Pak, penasaran. Oh gitu. Nggak, setahu saya sih nggak bisa. Karena setiap kita ngerubah halaman, misalnya kita ngerubah di halaman 1 ya. Nah nanti dia bakal ngefek ke sampai ke bawah. Nah terus ya tadi, gunanya tadi ada layout dan break itu buat membedakan. Ini halamannya beda gitu. Style-nya beda. Nah itu dengan menggunakan layout dan break tadi. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Di Microsoft Word 2010 nggak ada bagian layout itu gimana, Pak ya? Layout pasti ada. Bentar saya cek. Ini adanya home, insert, page layout, reference, mailing, Nah, review. page layout Mas. Layout itu Page layout di page layout. sama, Pak ya. Ada. Page layout ada. Ada, Pak. Nah, situ ada break nggak? Nggak ada itu, Pak. Bentar. Ada kok dia. Ada tuh. Harusnya Yang sih mana ada. tuh? Ada dia di page layout di samping kolom. Ah, ya. Ada. Makasih, Pak. Udah, Pak. Tunggu, Pak. Nih saya share nih. Nih. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak? Kelihatan ya? Nah, sama kan kayak gitu kan 2010? Ya. Ya, itu dia. Makasih, Pak. Siap. Kalau untuk yang versi lain, saya kebetulan pakai yang 2016. Kalau kalian pakai versi yang berbeda dengan yang saya, pasti ada. Ada, cuma mungkin ya kayak tadi di 2010, bahasanya page layout. Kalau di 2016, bahasanya layout aja. Nah, itu tolong disesuaikan aja. Kalau fiturnya, ini fitur-fitur dasar sih sebenarnya yang kita pelajari ini. Jadi insya Allah sih pasti ada di setiap versi. Oke ya, kayak gitu caranya ya, bisa ya? Bisa, Iya, sampai Pak. sini? Aman ya, aman ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Kalau aman berarti kita cek lagi tadi penomoran. Kemudian
Untuk setting margin, huruf, spasi, dan alignment paragraf bisa? Margin. Caranya gimana margin? Ya, Pak. Ada yang tahu margin? Margin di sini dia setupnya nih di layout juga, kemudian di margin di sini. Terus kita di sini udah ada template sih. Word tuh sudah menyediakan template. Dia ada normal, ada narrow, ada moderate, ada wide, ada mirror. Nah, tapi kalau kita pengen menggunakan custom, ya kalau untuk biasanya kalau untuk penulisan ilmiah dia ada standarnya. Kalau nggak salah ya, dia standarnya itu left-nya 4, top-nya 4, terus kanannya 3, bawahnya 3. Kalau nggak salah seperti itu standarnya. Terus spasinya 1,5. Nah, kalau di Word sendiri untuk mengatur margin ya tadi sini nih di layout, kemudian di margin, terus kita pilih yang custom margin. Misalnya kita contohkan sekarang kita ganti ke topnya 4 cm, kemudian bottomnya 3, kemudian left-nya 4, right-nya 3. Udah. Kemudian kita bisa atur di sini orientasinya apa. Defaultnya pasti portrait ya. Nah, kemudian pilih papernya nih, kertasnya, ukuran kertas. Biasanya untuk penulisan karya ilmiah dia ukurannya A4. Seperti itu, terus kita oke aja. Kelihatan ya cara ngatur marginnya? Bisa ya? Bisa, guys? Bisa, Pak. Pak. Saya ceremen ya, ngatur margin dong ya. Nah, kalau untuk ngatur spasi gimana caranya? Ini dari sini ngatur spasi. Nih, mau dibikin berapa spasinya? Biasanya 1,5 biasanya kalau untuk penulisan karya ilmiah. Harusnya ngatur spasi di awal ya, ngatur margin dan spasi itu harusnya di awal. Jadi kita nggak ngerjain ulang kayak gini. Misalnya ini nih kita atur 1,5. Jadi lama gitu. Jadi geser-geser lagi. Harusnya sih dari awal kita atur itunya. Gitu ya. Bisa ya, ngatur spasi, ngatur margin bisa ya. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Spasi, margin? Belum ada? Oke, kalau belum ada, selanjutnya adalah mengatur alignment huruf. Huruf dan alignment. Nah, ngatur alignment gimana? Alignment itu apa sih? Ada yang tahu alignment apa? Halo? Enggak, Pak. Ada yang tahu alignment? Alignment tuh ini, ngatur ini dia. Kalau nggak salah, alignment ini kan ya alignment ya? Iya, Ini nih, yang center, left, right, atau justified itu kan. Tinggal atur aja di sini. Umumnya sih kita makanya biasanya kalau untuk penulisan karya ilmiah makanya justified. Kayak gini nih, justified. Akhirnya gitu. Tapi kadang ketika dibutuhkan juga ya kita pakai ya disesuaikan aja dengan kebutuhan. Oke ya, itu untuk alignment. Kemudian ganti huruf pasti bisa lah ya. Ganti huruf bisa ya. Nah, Pak. Soalnya nih, kalau dulu di Word versi lama default fontnya itu dia menggunakan Arial. Nah, kalau yang di Word yang 2010 ke atas dia default fontnya Calibri. Nah, kalau untuk di penulisan karya ilmiah sampai dengan sekarang standarnya itu masih menggunakan Arial 11. Ya, ganti aja di sini. Gitu ya, gampang ya ganti font bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, oke. Nah, selanjutnya adalah menyisipkan tabel dan gambar. Ada yang tahu menyisipkan tabel dan gambar caranya gimana? Gampang nih ya. Insert, Pak. Ya, insert aja tinggal. Nah,
Ini tadi saya koreksi ya. Jadi kalau menurut saya, saran saya sih yang paling baik itu mengatur spasi, mengatur margin itu di awal. Jadi kalau kita rubahnya udah jadi seperti ini formatnya, nanti ngaturnya agak sedikit takes time ya. Jadi geser-geser lagi. Nah, ini saya versi yang salah, jadi nggak usah diikutin. Jadi kita ngatur margin, ngatur spasi itu di awal. Oke. Nah, karena udah terlanjur ya udah nggak apa-apa ya, diterima dulu aja ya. Ya, Pak. Oke. Nggak jadi masalah kan? Aman, Pak, aman. Enggak, Pak. Aman. Oke, aman. Kalau aman berarti kita selanjutnya adalah menyisipkan gambar, bahasa di sini. Menyisipkan tabel dan gambar. Nah, untuk membuat tabel, anggaplah di sini tabel ya. Misal biasanya di mana sih tabel tuh adanya? Di bab 2 ya, landasan teori ya. Oke, di sini anggaplah di sini kita mau kasih tabel nih. Nah, caranya ini kita centerin aja biar bagus. Kemudian insert table. Nah, ini mau berapa kolom, mau berapa baris kita atur di sini. Nah, ini di sini tinggal misalnya apa? Nama, Debit kredit. oh ya, debit kredit. Nah, tinggal gini aja sih, nggak susah ya. Misalnya 1, apa nih? Barang A. Oh. Gimana sih? Debit kredit saya lupa. Udah lama nggak banyak potensi. 0 ya. Ya kurang lebih seperti ini ya. Siapa? Dan seterusnya ya. Nah, ini dia. Ini caranya seperti ini. Nah, habis itu biasanya kan kita setiap bikin penelitian ilmiah itu pasti nanti akan ada daftar tabel dan daftar gambar, bener nggak? Bener, Pak. Benar ya. Nah, untuk membuat itu biasanya itu dan tiap tabel itu pasti punya nama kan ya. Ini tabel A, tabel B, tabel C gitu ya. Gambar pun juga sama kan. Ini gambar A, gambar B, gambar C gitu. Nah, ini cara memberikan gambarnya gimana, memberikan deskripsinya gimana, kita pilih di sini. Bentar, di sini kemudian di reference, kemudian kita kasih dia caption. Kita pilih, di sini sudah ada pilihannya. Sudah pilihannya, cuma dia defaultnya menggunakan bahasa Inggris. Nah, nanti kita bikin sendiri dengan nama tabel gitu kan. New aja, new label. Maunya apa terserah, misalnya tabel gitu ya. Nah, saya bikin di sini sudah bikin si tabelnya namanya nih. Nah, tabel 1. Tabel 1. Tabel 1 apa? Namanya apa? Tabel debit kredit gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kita bisa atur nih, mau ditaruh di mana? Captionnya mau taruh di atas atau di bawah? Kalau tabel biasanya di mana? Di atas atau di bawah? Di bawah. Tabel di atas, tahu saya sih. Tapi kita di bawah deh, ikut di bawah ya. Tabel debit kredit. Ini kita dulu ya. Oke. Nah, ini bisa kita atur dia tengah atau enggaknya, terus kita bisa atur lagi fontnya dan lain sebagainya ya. Mau ditebelin huruf di enggak underscore atau enggak bisa diatur di sini. Oke, kayak gitu kurang lebih. Ini Zoom meetingnya mau habis, saya create room baru dulu ya.
Yoas, Siap, udah Pak. selesai belum? Yoas, Pak. di stop dulu recordnya. Ya, Pak.